Halo guys, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita memiliki struktur, yaitu ada dua, organ eksternal dan organ internal. Organ eksternal menyangkut mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Sedangkan organ internal ada vagina, uterus, tuba fallopi, dan ovarium. Mons pubis atau mons veneris, jaringan lemak subkutan berbentuk bulat yang lunak dan padat serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis banyak mengandung kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut berwarna hitam kasar dan ikal pada masa pubertas. Mons berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis pubis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah jaringan lemak di tubuh wanita berkurang dan rambut pubis menipis. Selanjutnya ada labia mayor. Labia mayor adalah dua lipatan kulit panjang melengkung yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Memanjang dari mons pubis ke arah bawah, mengelilingi labia minor, berakhir di perineum pada garis tengah. Panjangnya 7-8 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1-1,5 cm, dan agak meruncing pada ujung bawah. Labia mayor melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina atau lubang vagina. Memiliki pigmen lebih gelap daripada jaringan sekitarnya dan ditutupi rambut yang kasar atau sama dengan rambut di mons pubis dan semakin menipis ke arah luar perineum. Bagian ini mengandung suplai kelenjar sebasea dan banyak kelenjar keringat serta banyak mengandung pembuluh darah. Labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor dan merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut yang memanjang ke arah bawah dari bawah klitoris dan menyatu dengan forecheek. Pembuluh darah yang banyak membuat labia berwarna merah kemerahan dan memungkinkan labia minor membengkak bila ada stimulus emosional dan stimulus fisik. Ruangan antara kedua labia minor disebut vestibulum. Selanjutnya ada klitoris. Apa sih yang dimaksud dengan klitoris? Klitoris adalah organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6 x 6 mm dan erektil yang terletak di bawah arkus pubis. Ujung badan klitoris dinamakan glans dan lebih sensitif daripada badannya. Saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris membesar. Klitoris sendiri ditutupi oleh lapisan kulit atau epidermis tipis yang kaya dengan saraf sensorik. Menurut seksolog Jess O'Reilly yang juga pembaca acara Sex with Dr. Jess Podcast, klitoris lebih dari sekedar sebuah titik yang berada di dalam vulva. Klitoris sesungguhnya memiliki dua kaki, dua pentol, kulup, kelenjar, saraf, pembuluh darah, dan poros. Vestibulum. Vestibulum berbentuk lonjong terletak antara labia minora, klitoris, dan forecheek. Vestibulum terdiri dari dua muara uretra, kelenjar parauretra atau vestibulum minus atau sken, vagina, dan kelenjar paravagina. Vestibulum maius, vulvovagina atau Bartholin. Permukaan vestibulum yang tipis dan agak berlendir mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan fraksi atau celana jeans dan yang ketat. Selanjutnya ada himen. Apa sih yang dimaksud dengan himen? Himen sendiri merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebagian, bersifat elastik tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Pada wanita yang perawan, himen dapat menjadi penghalang pada pemeriksaan dalam pada insersi tampon menstruasi atau koitus. Himen bersifat elastis sehingga dapat mudah robek. Terkadang himen menutupi seluruh orifisum yang menyebabkan himen tertutup secara apronal. Setelah pemasangan alat, pemakaian tampon atau melahirkan paravaginam dapat terlihat sisa robekan himen atau carunculae himen atau caruncula myrtiformisi. Perineum. Perineum terdiri dari otot dan fascia urogenitalis serta diafragma pelvis.
Perineum berperan untuk mengontrol proses buang air besar dan buang air kecil, menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal, atau dengan menjaga tekanan intraabdomen dan fungsi seksual yang sehat setelah bersalin. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus, vagina, dan anus. Perineum berbentuk dasar badan perineum. Selanjutnya ada organ reproduksi internal. Organ internal. Yang pertama, vagina. Vagina merupakan penghubung antara genitalia eksterna dengan genitalia interna. Vagina berukuran di depan 6,5 cm dan di belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol dari leher rahim disebut persio. Epitel vagina merupakan epitel squamosa dalam beberapa lapisan yang tidak mengandung kelenjar akan tetapi menggandakan transudasi. Dinding belakang vagina lebih panjang dan membentuk fornix posterior, fornix lateralis sinistra, dan fornix lateralis destra. Yang kedua yaitu uterus. Uterus berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang sedikit gepeng, terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang uterus 7-7,5 cm, lebar 5 cm, dan tebal 2,5 cm. Uterus pada wanita dewasa terletak di sumbu tulang punggul dalam posisi anterversiofleksi dengan vagina, membentuk sudut dengan vagina. Korpus uteri ke arah depan membentuk sudut 120-130 derajat dengan serviks uteri. Selanjutnya, uterus terdiri dari yang pertama, fundus uteri atau dasar rahim, ditutupi oleh peritoneum berhubungan dengan varsis, vesikalis, dan permukaan internalis. Pada bagian ini, atas bermuara tuba uterin yang menembus dinding uterus. Yang kedua, korpus uteri. Di dalamnya terdapat rongga atau cavum uteri yang membuka keluar melalui saluran kanalisis cervicalis. Bagian ini merupakan tempat berkembangnya janin. Yang ketiga, serviks uteri merupakan bagian uterus yang menyempit, berbentuk kerucut dengan apek yang menjurus ke bawah dan ke belakang dan sedikit lebar di pertengahan serviks dibagi atas dua bagian. Yang pertama, persio supravaginali dan persio vaginalis. Yang ketiga yaitu ada tuba fallopi. Tuba fallopi terdiri dari yang pertama, part interstitialis, bagian tuba yang ditemukan di dalam rahim. Yang kedua, part ismica, bagian yang sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Yang ketiga ada pars ampullaris, bagian yang membentuk saluran yang meliputi ovarium. Yang keempat ada infundibulum, yaitu bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut fimbriae, melekat pada ovarium untuk menangkap telur yang dilepas oleh ovarium menuju tuba. Yang keempat yaitu ada ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan di kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Yang ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovaripropium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum peritoni dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germanitivum. Selanjutnya ada hormon pada wanita. Yang pertama yaitu ada hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi di ovarium atau indung telur dan juga diproduksi oleh kelenjar adrenal dan plasenta, tetapi hanya dalam jumlah yang sedikit. Estrogen meningkatkan pertumbuhan kelenjar mamae, merupakan hormon feminisme wanita, terutama disebabkan oleh hormon androgen. Kerja estrogen pada uterus, vagina, dan beberapa jaringan lainnya, menyangkut interaksi dan reseptor protein dalam sitoplasma sel. Estrogen berperan dalam proses keluarnya ASI setelah persalinan, mengatur mood atau suasana hati. Selanjutnya, estrogen juga mempermudah pertumbuhan folikel ovarium dan meningkatkan tuba uteril, jumlah otot uterus, dan kadar protein kontraktil uteris. Penurunan produksi estrogen dapat menimbulkan berbagai gangguan, seperti menstruasi yang tidak teratur, vagina kering, suasana hati tidak menentu, menopause, dan osteoporosis pada wanita lanjut usia.
Yang kedua yaitu ada hormon progesteron. Hormon progesteron dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta yang mengatur perubahan endometrium dan perubahan siklik dalam serviks dan vagina. Progesteron menurunkan kepekaan otot endometrium, sensitivitas miometrium terhadap oksitosin, dan aktivitas listrik spontan miometrium sambil meningkatkan potensial membran serta meningkatkan suhu basal pada saat ovulasi. Selanjutnya, hormon progesteron juga berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat wanita mengalami ovulasi atau sedang berada di masa subur, hormon progesteron akan membantu mempersiapkan lapisan dalam rahim yang disebut endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Bila tidak terjadi pembuahan, kadar hormon progesteron dalam tubuh akan turun dan memicu menstruasi. Yang ketiga yaitu ada hormon testosteron. Kadar testosteron pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria, namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan, meningkatkan fungsi kognitif otak, mengatur suasana hati atau mood, dan menjaga kesehatan tulang. Yang keempat yaitu ada hormon luteinizing LH. LH pada wanita berperan dalam masa pubertas untuk membantu tubuh mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Kadar hormon LH pada wanita akan meningkatkan saat menstruasi dan setelah menopause. Kadar LH yang terlalu tinggi pada tubuh wanita dapat mengakibatkan masalah reproduksi.